Haleluya. Ku bawa korban syukurku Tuhan. Puji namamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Selamat pagi, jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memuliakan nama Tuhan. Karena ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pedang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pedang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kekuatanku Tuhan. Saat ini kami menyembah-Mu. Saat ini kami mau memuji nama-Mu. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat bergabung di dalam ibadah kita pada minggu ini, dan kami berharap Anda semua berada di dalam keadaan yang baik-baik sahaja di bawah perlindungan dan penjagaan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan pada minggu ini kami terus mau menasihatkan Anda untuk terus menjaga kesehatan diri, dan kita masih lagi berada di dalam tempo PKP. Dan kami berharap ya, jika sekiranya Anda mungkin memerlukan apa-apa juga pertolongan, janganlah segan untuk berhubung dengan pihak gereja. Sehubungan dengan itu, kita mau mengambil kesempatan ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita berupaya untuk menolong beberapa daripada jemaat kita dan juga beberapa orang lain lagi dengan memberikan mereka bakul makanan ya, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi sekali lagi, bagi jemaat mungkin ada yang kami terlepas pandang, atau mungkin ada bagi yang Anda ketahui yang memerlukan pertolongan dari segi bakul makanan pada saat-saat seperti begini, jangan malu untuk memberikan maklumat kepada gereja agar kita boleh menolong mereka yang betul-betul memerlukan pada waktu-waktu ini. Selain daripada itu, kita juga mau mengucap syukur untuk Anda yang sama-sama hadir atau bergabung di dalam pertemuan doa gabungan gereja-gereja Labuan yang diadakan pada hari Rabu yang lalu. Dan kami bersyukur kita dapat meneruskan atau mengadakan persekutuan ini walaupun hanya secara atas talian. Namun saya percaya melalui pertemuan doa ini kita boleh mengangkat keperluan dunia khususnya dan juga keperluan di Labuan ini, apalagi fokus kepada hal wabak pandemik COVID-19 ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan kita, dan saya percaya di hari-hari depan pasti ada sesuatu yang lebih baik yang akan muncul hasil daripada setiap doa-doa yang kita naikkan. Ya, jadi saya mau mengungkapkan satu petikan yang disebutkan oleh Archbishop Canterbury kita, yaitu bahwa apabila gereja berdoa, dunia akan berubah. Ya, jadi pertemuan doa kita pada hari Rabu depan juga diadakan seperti biasa di dalam aplikasi Zoom. Jadi kita terus mau mendorong supaya dapat sama-sama hadir di dalam pertemuan doa kita, untuk kita terus berdoa bagi dunia, bagi Labuan, bagi gereja kita, bahkan juga untuk pribadi kita. Dan seterusnya mengenai pengumuman mengenai perlengkapan kursus pengenalan Alkitab kita, minggu ini akan diteruskan bahagian yang ketiga. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk dapat belajar bersama-sama lagi di dalam perlengkapan ini, untuk melengkapi diri kita supaya kita boleh ya sedikit sebanyak mengenal firman Tuhan, mengenal Alkitab yang kita baca. Nah, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Sila perhatikan slide-slide yang tadi sudah dipaparkan sebelum ibadah kita dan juga nanti selepas ibadah, untuk maklumat dan pemberitahuan mengenai acara-acara gereja khususnya yang diadakan secara atas talian. Dan marilah kita teruskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 hingga ayat yang ke-20.
Kejadian 14, 17 hingga 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan epistola diambil dari Ibrani pasal 7 ayat 1 hingga 10. Ibrani pasal 7 ayat 1 hingga 10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sekali lagi selamat datang ke ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita teruskan ibadah kita dengan mendengar daripada firman Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat bersama-sama melalui ibadah kami, dan kami bersyukur kerana memiliki kesempatan ini, semuanya kerana kemurahan dan juga belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah meninggikan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau melalui pendengaran kami. Oleh itu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang akan kami dengar bersama pada pagi hari ini, kami akan kembali disegarkan, dikuatkan, dan memperoleh pengharapan yang ada di dalam Engkau sendiri sebagai imam besar agung di dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, beberapa siri khotbah dari Ibrani khususnya pada minggu lalu telah menyenaraikan tentang kepentingan dan betapa sesuainya seorang imam besar
kepada kita semua. Jadi kalau beberapa minggu lalu saya telah mendorong kita semua untuk mengikat pengharapan kita kepada Yesus, yaitu penyelamat dan ataupun Mesias, yaitu sauh bagi jiwa-jiwa atau jiwa orang-orang yang beriman. Dan pengharapan ini bukanlah satu pengharapan yang biasa-biasa, tetapi pengharapan ini adalah pengharapan besar yang kita letakkan kepada seorang tokoh yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi imam besar agung kita dan juga penyelamat yang telah dijanjikan. Nah, memang tidak mudah untuk menerima Kristus sebagai imam besar agung, khususnya dalam konteks orang-orang Ibrani, karena kita harus faham bagaimana bangsa Yahudi atau orang-orang Ibrani ini memiliki satu tradisi yang kuat berkaitan dengan pelayanan seorang imam besar. Jadi kalau berkaitan dengan imam besar, mereka harus sangat berhati-hati, sebab sudah tertanam di dalam diri mereka bahwa apabila mereka melecehkan seorang imam besar, jadi itu sama saja dengan melakukan pemberontakan atau pelecehan terhadap Allah. Jadi ini karena tugas seorang imam besar begitu tertumpu, begitu berpusat dalam satu hubungan di antara Allah dengan manusia. Jadi tugas imam besar pada masa itu adalah untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah dan sekaligus menjadi seorang pelayan yang ditentukan oleh Allah untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, baik untuk dirinya sendiri terlebih dahulu dan kemudian bagi umat secara keseluruhan. Jadi dari itu urusan dengan seorang imam besar bukanlah satu urusan yang boleh dibawa main-main atau dilecehkan. Jadi apalagi kalau tiba kepada satu klaim untuk mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung, itu haruslah dibuktikan kebenarannya. Jadi pada minggu ini kita akan masuk ke satu bahagian seterusnya di dalam surat ini, khususnya di dalam bab yang ke-7 ini, di mana yang akan menjelaskan kepada kita mengapa Yesus sebagai imam besar itu sangat penting bagi kita semua. Jadi untuk tema ini saja sebenarnya mengenai imam besar agung ini akan kita pelajari dan mengambil sehingga bab yang ke-10. Jadi dalam beberapa minggu ini kita akan belajar banyak dan coba untuk mengerti mengenai tugas imam besar agung dan juga apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi objektif utamanya adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah imam besar yang lebih baik, yang terbaik, yang unggul, lebih baik daripada imam besar yang ada di zaman Perjanjian Lama. Jadi apabila kita masuk ke bab yang ke-7 ini, bahagian permulaan dari bab ke-7 atau pasal 7 ini sebenarnya merupakan penjelasan mengenai seorang tokoh yang disebut sebagai atau dinamakan sebagai Melkisedek, dipanggil Melkisedek. Dan bahagian ini sering membingungkan ramai orang karena tidak banyak maklumat yang dapat kita perolehi mengenai sosok atau tokoh yang bernama Melkisedek ini. Hanya di dalam surat Ibrani yang kita baca tadi bab 7 ini, dan juga beberapa baris ayat di dalam Kejadian bab yang ke-14. Namun di Kejadian 14 seperti yang saya katakan tadi juga tidak panjang, 4 ayat saja. Dan dalam kedua-dua petikan ini, Kejadian 14, 18 hingga 20 dan juga Ibrani 7 ayat 1 dan seterusnya, dikatakan bahwa Abraham, diceritakan latar belakangnya bahwa Abraham baru balik atau kembali dari mengalahkan Raja Kedor Laomer dan ketiga raja lainnya yang bersama-sama dengan dia. Lalu kemudiannya dari peperangan ini mereka membebaskan Lot. Dan pada waktu itu Abraham disambut oleh Melkisedek. Nah, apa yang dituliskan dalam Ibrani bab 7 mengenai Melkisedek merupakan ringkasan atau rangkuman mengenai pertemuan antara Abraham dan juga Melkisedek. Dan pada pagi ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai cerita ini. Nah, sekali lagi,
Mengapa ada banyak contoh-contoh yang diambil dari Perjanjian Lama sebagai gambaran adalah kerana situasi iman serta keyakinan orang-orang Ibrani atau pembaca surat Ibrani ini pada masa tersebut. Jadi kita harus faham bahwa orang-orang Ibrani atau Kristen Yahudi pada masa itu sedang berada dalam penganiayaan, ya, penganiayaan daripada para pemimpin Yahudi dan juga masyarakat Yahudi yang sebenarnya sudah pernah percaya kepada Yesus, tetapi ya kembali semula kepada agama lama mereka, yaitu agama Yahudi atau disebut sebagai Judaisme. Ya, jadi kita sudah membahas mengenai hal ini pada awal pembelajaran kita mengenai surat Ibrani ini. Sebab itulah mengapa penulis Ibrani ini cuba untuk meyakinkan orang-orang Kristen Yahudi khususnya agar tidak kembali lagi kepada agama lama mereka, dan cuba untuk menjelaskan kepada mereka mengapa Yesus lebih unggul dari Nabi di dalam Perjanjian Lama daripada imam, raja, dari Musa, dari malaikat, dan semua yang sudah kita pelajari, khususnya apa yang mereka percaya di Perjanjian Lama. Dan pada masa yang sama juga cuba untuk menjelaskan bahwa Yesus telah datang untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Jadi pembacaan kita pada pagi hari ini membawa kita kepada tema Kristus dan Melkisedek. Nah, jelas sekali tujuan penulis sekali lagi adalah untuk menjelaskan bahwa Yesus atau Yesus juga lebih unggul dari Melkisedek. Namun, apakah hubung kaitnya Melkisedek ini dengan Kristus? Ya, apa hubungnya? Jadi marilah kita pelajari bersama-sama siapakah Melkisedek ini. Yang pertama, Melkisedek ini dilihat sebagai lambang seorang imam. Nah, sekali lagi, Melkisedek dan mungkin perbincangan, pembahasan mengenai Melkisedek hanya tercatat dalam 3 atau 4 ayat di dalam Perjanjian Lama, ya, sekali lagi dalam Kejadian 14. Dan perbandingan antara Kristus dengan tokoh ini memenuhi seluruh kitab Ibrani yang dimulai daripada bab 7 ayat 1 sehinggalah ke bab 10 nanti. Nah, lebih lanjut, penulis Ibrani mengucapkan beberapa hal yang sedikit aneh atau ganjil mengenai raja atau orang yang disebut sebagai Melkisedek ini. Nah, pertama di dalam ayat 2 hingga 3 dikatakan bahwa namanya bererti Raja Kebenaran. Kemudian juga disebut sebagai Raja Salem yang bererti Raja Damai Sejahtera. Ayat itu diteruskan dengan mengatakan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan kerana ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, yang dilakukan oleh penulis Ibrani ini adalah untuk melihat apa yang dihuraikan dan apa yang tidak dihuraikan oleh bacaan. Dan kemudian dia menarik kesesuaian bersifat sejarah dengan Kristus. Dan pertama-tama ia memperhatikan bahwa mengenai nama itu sendiri, ya, Melki atau Melek adalah kata bahasa Ibrani yang umumnya digunakan untuk raja. Ya, Melek. Dan Zedek berasal dari akar kata yang sama dengan benar atau kebenaran. Nah, pada awalnya nama tersebut barangkali bererti rajaku atau dewaku. Rajaku benar atau dewaku benar, atau rajaku adalah Zedek. Tetapi penulis kita atau penulis Ibrani ini membacanya sebagaimana kita semua membacanya di surat Ibrani, yaitu Raja Kebenaran. Kemudian penulis Ibrani melihat keberadaan atau kedudukan Melkisedek ini sebagai Raja Salem dan memperhatikan bahwa Salem berasal dari akar kata yang sama dengan Shalom, ya, yang seringkali kita sebutkan, Shalom, damai sejahtera. Jadi kata bahasa Ibrani untuk perdamaian atau kesejahteraan. Dari sanalah ia memperoleh erti kata erti raja damai.
Maka kehadiran Melkisedek pada zaman Abraham bolehlah dikatakan dia hadir semasa kekacauan keagamaan, saya boleh katakan begitu, atau pada masa itu dia cuba untuk memperlihatkan bahwa ada seorang raja yang boleh membawa damai, untuk mengisytiharkan damai ya kepada penduduk Kanaan yang pada masa itu menyembah kepada tuhan-tuhan atau kepada berhala-berhala. Jadi sekali lagi tidak dijelaskan ya secara terperinci asal usul Melkisedek. Ya, secara tiba-tiba saja muncul seorang raja kebenaran dan seorang imam besar, dan sekali lagi tidak ada maklumat secara terperinci mengenai Melkisedek. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Melkisedek ini kemungkinan besar adalah dari keturunan Sem, yaitu anak pada Nuh, atau dari bangsa suku Semitik. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, ada tafsiran juga yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Sem itu sendiri. Nah, namun itu semua adalah satu kemungkinan dan juga memerlukan pelbagai atau banyak lagi tafsiran dan juga penelitian. Nah, selain daripada itu, apa yang dikatakan mengenai Melkisedek dalam ayat kedua, bahwa ia menerima perpuluhan, ya. Nah, kita harus faham bahwa dalam tradisi bangsa Israel, orang-orang Ibrani, seorang yang menerima persembahan adalah seorang imam. Jadi seorang yang menerima persembahan menggambarkan bahwa kedudukannya itu lebih tinggi daripada orang yang memberikan persembahan. Nah, dalam tradisi Ibrani atau orang Yahudi, seorang imam adalah seorang dari keturunan Lewi dan layak menerima perpuluhan daripada saudara sebangsanya. Sedangkan Melkisedek ini dikatakan bahwa dia bukan keturunan Lewi, dan di dalam sejarah Alkitab suku Lewi hanya wujud setelah Yakub dan ke-12 anaknya. Jadi penjelasannya di sini adalah jika Melkisedek menerima perpuluhan atau persepuluhan, ini melayakkannya sebagai seorang imam, ataupun karena dia imam maka dia layak menerima persepuluhan. Nah, apa perbezaan yang kita lihat di sini antara Melkisedek dengan Kristus? Melkisedek bukan dari kalangan Lewi, ya, berbeza dari orang Lewi, sama seperti Kristus juga bukan dari keturunan Lewi, tetapi dari keturunan Yehuda. Dalam Alkitab, baik Kristus ataupun Melkisedek, kedua-dua mereka diakui sebagai imam walaupun bukan dari keturunan Lewi. Dan dalam Ibrani 7 ayat 3 tadi kita melihat perbandingan antara Kristus dan Melkisedek dengan merujuk sebenarnya pada Mazmur 110 ayat 4 yang mana mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi dalam tradisi Israel sebelum Yesus Kristus tidak ada imam lain menurut cara Melkisedek. Maksudnya tidak ada imam dari kalangan lain selain daripada kalangan suku Lewi. Nah, seterusnya kita kembali sedikit lagi di dalam ayat yang ketiga yang mengatakan kalau Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ya, nah apabila mengatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, nah apakah Melkisedek ini malaikat atau makhluk surgawi? Namun pertanyaannya adalah apakah kitab Ibrani mengatakan hal ini secara harfiah atau secara kiasan? Jika pernyataan dalam kitab Ibrani ini harus diterima secara harfiah, ya, maka memang sukar untuk memahami bagaimana pernyataan ini dapat dikaitkan dengan sesiapapun kecuali pada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab kenapa? Tidak ada satupun raja di dunia yang akan tetap menjadi imam sampai selama-lamanya, dan tidak ada satupun manusia biasa yang tidak berbapa dan tidak beribu. Ya, jadi sekali lagi, tidak banyak maklumat yang dikatakan mengenai Melkisedek selain dari dikatakan bahwa ia tidak berbapa,
tidak beribu, tidak bersisilah, dan ramai penafsir yang menyamakan Melkisedek dengan Yesus. Ya, jadi banyak kajian dan banyak kutipan-kutipan yang coba diambil daripada Alkitab untuk menerangkan siapa Melkisedek. Nah, namun saudara, kita juga belajar untuk di sini untuk berhati-hati bahwa tidak semua ayat dalam Alkitab dengan muktamadnya akan merujuk kepada pribadi Tuhan itu sendiri atau pribadi Yesus itu sendiri. Betul, Alkitab memiliki ayat-ayat atau nubuatan-nubuatan yang merujuk kepada Yesus. Namun tidak semuanya yang dikatakan atau ditulis di dalam Alkitab itu akan merujuk kepada Yesus. Nah, sebagai contoh, kalau Anda biasa dengan tulisan Yesaya, ya, di dalam Yesaya ada diceritakan mengenai hamba yang menderita. Nah, hamba yang menderita dalam tulisan Yesaya adalah mengenai hamba-hamba Tuhan yang telah menderita pada zaman ataupun sebelum Yesaya atau pada zaman Yesaya, dan juga nubuatan mengenai hamba-hamba Tuhan yang akan datang setelah Yesaya. Jadi ayat ini merujuk kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, dan walaupun begitu, ada juga ayat-ayat yang ditulis di dalam Yesaya ini, khususnya seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-7, yang menubuatkan mengenai seorang anak darah yang akan melahirkan anak laki-laki. Dan jelas ayat ini boleh dihubungkan dengan kelahiran Yesus. Jadi satu perkara yang kita boleh pelajari di sini ialah bahwa kita harus berhati-hati agar tidak memetik ayat-ayat daripada Alkitab atau firman Tuhan lalu mau terus menghubungkannya dengan Yesus ataupun dengan pekerjaan Roh Kudus. Namun banyak kali kita dapat melihat ada kemiripan ya dengan ayat-ayat ini dengan Yesus ataupun Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, dan juga ada peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama yang boleh dihubungkan dengan Perjanjian Baru. Jadi kami suka untuk mendorong jemaat agar berhati-hati atau berwaspada terhadap banyak tafsiran-tafsiran atau buku-buku tafsiran. Sekali lagi, banyak kita boleh dengar juga daripada YouTube pengajaran-pengajaran. Jadi kita belajar untuk berhati-hati, dan juga berbicara mengenai mengutip ayat, memetik ayat. Ini juga kita belajar untuk hati-hati, sebab apabila kita mengutip atau memetik ayat, Indonesia kata mencomot-comot ayat hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, ya, atau untuk membenarkan diri kita sendiri, ini juga tidaklah begitu baik, ya. Boleh saja tafsiran kita sendiri atau pemahaman kita sendiri mengenai sesuatu ayat itu boleh menjadi keliru dan akhirnya menjadi sesat. Oleh itu, sekiranya Anda tidak faham mengenai apa yang Anda baca di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, lalu memerlukan penjelasan mengenai apa yang Anda baca, janganlah malu untuk bertanya kepada pemimpin sel Anda, ataupun berhubunglah dengan kami. Kami siap untuk mendengar, dan kami boleh menolong Anda, ya, di dalam perjalanan iman Anda. Jadi, tetapi yang lebih penting sekali pada pagi hari ini, apa yang dapat kita perhatikan di bagian pertama ini adalah bahwa Melkisedek adalah lambang atau gambaran dari seorang imam besar agung. Dan Melkisedek adalah lambang atau gambaran dari Yesus sebagai imam besar agung yang akan menerima persembahan daripada kita. Soalan saya yang pertama, apakah persembahan terbaik daripada kita? Apa yang boleh kita berikan kepada imam besar agung ini? Oleh itu, kita masuk ke bagian yang kedua atau poin yang kedua. Melkisedek adalah lambang dari Kristus. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada banyak kali kita dapat melihat kemiripan Yesus atau Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ada juga peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama yang boleh dihubungkan dengan Perjanjian Baru. Nah, inilah yang disebut sebagai tipologi Alkitab, yaitu apabila kita coba melihat kesesuaian sejarah berdasarkan apa yang dikatakan dan
juga yang tidak dikatakan dengan teks. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini sebenarnya membawa kita untuk melihat Melkisedek sebagai tipe, ya. Saya cuba untuk cari perkataan yang lebih mudah untuk kita faham, jadi saya menggunakan perkataan lambang atau gambaran, tipologi, tipe daripada Kristus. Jadi lebih lanjut lagi, apakah yang dapat kita lihat dalam diri Melkisedek yang akan menunjukkan kita kepada Kristus? Nah, ayat 1 kembali lagi mengatakan bahwa Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Besar Allah yang Maha Tinggi. Jadi Melkisedek memegang dua kedudukan, yaitu sebagai Raja dan Imam. Nah, dalam pemerintahan bangsa Israel, Raja tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas imam. Demikian juga sebaliknya, imam tidak memegang tugas-tugas seorang raja. Tetapi Melkisedek memegang dua jawatan ini. Nah, apakah penjelasannya? Sekali lagi, sebagai imam yang saya sebutkan tadi, Melkisedek layak untuk menerima persembahan atau perpuluhan. Kita juga melihat sebagai imam, Melkisedek dikatakan bahwa dia memberkati Abraham. Ya, kita lihat di ayat 6b hingga ayat yang ke-7, Melkisedek memberkati Abraham walaupun ia adalah pemilik janji. Nah, kita rujuk ke Kejadian 14, khususnya di dalam ayat 18. Dikatakan di sana bahwa Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, mengapa Melkisedek membawa roti dan anggur? Ya, dia seorang imam, seorang raja membawa roti dan anggur untuk diberikan kepada Abraham. Ya, artinya dia seorang yang tinggi tetapi melakukan satu tugas yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin saja karena melihat keletihan Abraham dan pasukannya yang baru balik dari berperang, maka Melkisedek datang menemuinya dan menjamu mereka dengan roti dan air anggur. Tetapi apakah pengajarannya di sini? Sekali lagi, roti dan air anggur ini bukan menunjukkan atau membuktikan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus atau Kristus. Nah, roti adalah makanan ruci atau makanan biasa yang dimakan pada masa itu, dan juga air anggur adalah minuman bagi raja-raja. Tetapi di sini ada satu gambaran atau pelambangan tentang Yesus. Ya, karena selepas 2000 tahun setelah pertemuan Abraham dan Melkisedek ini, Yesus akan memecahkan roti dan meminum air anggur bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Dan di sinilah dikatakan Yesus menginstitusikan perjamuan kudus pada malam Paskah. Jadi Melkisedek membawa roti dan anggur untuk menjamu Abraham serta pasukannya, dan kemudian dikatakan ayat 19, lalu memberkati Abraham. Nah, kita akan bahas perkara ini di bagian yang ketiga nanti. Nah, seterusnya, nama Melkisedek memberi kita gambaran mengenai Kristus itu sendiri. Ayat 2 mengatakan, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi kita melihat Kristus sebagai kebenaran. Kita lihat Yesus sebagai Raja Damai. Ya, tidak ada yang lain yang boleh mengangkat nama ini. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak perlu banyak penjelasan mengenai Yesus sebagai Raja Kebenaran dan Yesus sebagai Raja Damai. Seterusnya, Melkisedek adalah gambaran Kristus sebagai imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek bukan, sekali lagi, bukan dari kalangan suku Lewi atau dari keturunan Yakub yang telah diberikan tanggung jawab sebagai imam pada zaman Musa. Jadi persamaan ini adalah seperti Kristus yang bukan dari keturunan Lewi tetapi dari keturunan Yehuda. Nah, dalam Alkitab, sekali lagi, Melkisedek dan juga Kristus, kedua-dua mereka diakui sebagai imam walaupun mereka bukan daripada suku Lewi.
Tetapi dalam ayat yang ketiga ada perbandingan, sekali lagi dikatakan bahwa perbandingan antara Kristus dengan Melkisedek yang kemudian dirujuk kepada Mazmur 110 yang saya bacakan sebenarnya tadi, bahwa engkau adalah imam dan untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi sekali lagi dalam tradisi Israel sebelum Kristus tidak ada imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi maksudnya di sini imam yang lain tidak ada imam lain daripada suku Lewi, bermaksud bahwa Melkisedek seperti Kristus, kedua-dua mereka memegang pelayanan imam walaupun mereka bukanlah bangsa atau suku daripada suku Lewi. Jadi kita dapat menarik ungkapan atau nubuatan yang dituliskan pemazmur itu sendiri, bahwa nanti akan ada orang seperti Melkisedek. Ya, akan ada seorang seperti Melkisedek yang memegang jawatan imam besar tetapi bukan dari suku Lewi, ya. Dan sekali lagi kita lihat ini di dalam pribadi Yesus itu sendiri yang akan menjadi imam besar agung sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi, keturunan Yesus, garis keturunan Yesus di dunia ini adalah dari suku Yehuda. Nah, dengan penulisan Ibrani ini ataupun dengan ini penulis Ibrani menuliskan perbandingan antara Kristus dengan Melkisedek. Nah, jadi Kristus adalah imam abadi atau imam sampai selama-lamanya. Seperti juga Melkisedek di mana gelar keimamannya adalah untuk selama-lamanya. Nah, unsur yang penting yang diungkapkan dalam Ibrani adalah kenyataan bahwa Melkisedek sebagai imam memberkati Abraham dan bahwa Abraham memberikan persepuluhan dari barang-barang rampasan perang kepada Melkisedek karena dia seorang imam yang layak untuk menerimanya. Maka kedua hal ini menunjukkan keunggulan Melkisedek sebagai imam yang memberkati Abraham, yaitu bapa leluhur atau moyang kepada bangsa Israel. Karena Lewi dan semua imam keturunan Lewi adalah keturunan Abraham, maka dengan demikian kedudukan imam-imam Lewi ada di bawah Melkisedek. Ya, jadi kita boleh perhatikan dengan jelas ayat 4 hingga 10. Jadi sekali lagi merujuk kepada Mazmur 110 ayat 4 itu tadi, maka satu nubuatan yang diungkapkan kelak yaitu bahwa akan ada seorang imam seperti Melkisedek yang lebih unggul daripada imam-imam yang lain, dan imam itu adalah Kristus sendiri. Ya, jadi baik Melkisedek maupun Kristus, kedua-duanya lebih besar daripada imam-imam Lewi. Sebab kenapa? Para imam Lewi jika dibaca di dalam Maliaki pasal 1 dan ayat pasal 2 dikatakan bahwa mereka walaupun imam masih melakukan hal-hal yang jahat di depan mata Tuhan. Dan juga ada pelbagai catatan-catatan dalam Injil yang menceritakan mengenai kelakuan para imam-imam ini yang memusuhi Yesus. Jadi dalam kitab Ibrani, kesimpulan yang ingin diungkapkan oleh penulis Ibrani di sini di bagian kedua ini, telah ada seorang imam seperti Melkisedek, yaitu pribadi yang sangat besar daripada imam-imam Lewi. Dia adalah Kristus. Ya, sekali lagi Ibrani pasal 7 ayat 3 yang mengatakan bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi kita bandingkan dengan Yesus yang telah mati tetapi dia bangkit, dan sekarang dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini berarti bahwa Yesus tidak akan berkesudahan. Ya, tidak ada pengakhiran di dalam diri Yesus itu. Oleh itu, jika kita melihat dengan teliti pengajaran ini, maka ia seharusnya menunjukkan kita kepada Yesus. Inilah tujuan besar daripada penulisan Ibrani ini.
yaitu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah lebih unggul dari raja, lebih unggul dari malaikat, nabi, daripada Musa, daripada malaikat, dan hari ini lebih unggul daripada Melkisedek. Dan Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Nah, saudara sekalian, ada banyak perkara atau banyak Tuhan yang coba bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yang menjadi Mesias dan penyelamat bagi diri kita. Ya, ada yang mengatakan bahwa boleh ada banyak nabi, tetapi hanya ada satu penyelamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi hanya Dia yang layak untuk disembah dan hanya Dia yang layak untuk kita taati. Jadi sekiranya kita tetap fokus kepada Kristus dan meletakkan pengharapan kita kepadanya, maka Dia akan menguatkan kita agar kita dapat menjalani kehidupan yang akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi Yesus seharusnya menjadi yang terbaik bagi kita. Dengan itu kita datang ke poin yang ketiga. Yesus adalah lambang imamat, imamat rajani yang terbaik. Jadi kita pelajari tadi bahwa penulis Ibrani dalam bab 7 ini menunjukkan kedudukan Tuhan Yesus sebagai anak Allah lebih tinggi daripada Abraham, bapa leluhur Israel, dan keimaman suku Lewi. Dalam peraturan hukum Taurat, keturunan suku Lewi berhak untuk memungut persepuluhan daripada saudara-saudara sebangsanya, yakni 10 suku Israel keturunan Yakub, atau 12 ya, dari 12, 11 itu harus memberi perpuluhan kepada Yakub. Nah, hal ini bukan menunjukkan bahwa suku Lewi ini lebih tinggi kedudukannya daripada suku-suku yang lain. Ini adalah peraturan dari Allah bagi Israel untuk menjalankan atur cara ataupun bagaimana cara mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, Abraham, yaitu bapa leluhur orang-orang Israel, ternyata diberkati oleh Melkisedek. Dan Abraham membalasnya dengan memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham, dan Melkisedek adalah imam yang diperkenankan Allah untuk mewakili seluruh Israel, ya, yaitu Abraham dan juga keturunannya. Jadi keimaman Melkisedek melampaui keimamat Lewi. Jadi kita bahas tadi bahwa Melkisedek disebut imam Allah yang maha tinggi, dan latar belakangnya yang dikatakan di dalam ayat 3 dikatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua dan tidak mempunyai silsilah, dan ini menjadikannya lambang atau gambaran kepada Yesus sebagai anak Allah. Jadi Melkisedek melambangkan keimamatan sang Allah, anak Allah yang melebihi imamat suku Lewi, yaitu imamat yang terbaik bagi kita. Ya, imam besar agung yang terbaik bagi kita. Jadi ada beberapa pengesahan yang kita boleh pelajari, yang mana mengesahkan peranan Yesus sebagai imam besar agung yang lebih baik untuk kita semua. Nah, pengesahan yang pertama, firman Tuhan sendiri yang mengatakan atau memberikan data tentang pertemuan di antara Melkisedek dengan Abraham. Ya, kita sudah bahas sebentar tadi. Dan pengesahan kedua ialah berdasarkan siapa Melkisedek menurut firman Allah, yaitu Raja Kebenaran dan Raja Damai Sejahtera. Pengesahan ketiga berdasarkan apa yang Melkisedek lakukan, yaitu memberkati dan kemudian dia menerima perpuluhan. Kemudian pengesahan yang seterusnya ialah bahwa generasi keturunan Abraham, khususnya suku Lewi pun dapat dikatakan memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Ini kita boleh perhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Nah, dengan demikian keabsahan atau apa yang mengesahkan Yesus sebagai imam besar agung bukanlah berdasarkan satu keyakinan yang dikatakan sebagai satu yang dongeng oleh masyarakat Yahudi Kristen pada waktu itu, tetapi berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kepribadian dan juga kesan dari peranan Melkisedek itu sendiri, dan semua pengesahan ini dapat dibuktikan. Nah,
Ketika Yesus di dunia, Allah sendiri yang menyatakan kepada dunia siapa Yesus itu. Kita boleh baca itu di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Kemudian Yesus sentiasa menyatakan kepada dunia siapa dirinya sebelum menyatakan mengapa ia datang ke dunia. Dengan demikian, Yesus patut menerima penghormatan dan kemuliaan bukan saja daripada orang-orang Kristen Yahudi, tetapi juga dari seluruh orang-orang Kristen, daripada kita semua juga yang telah ditebus oleh korban persembahan yang telah dia bawa ke ruang Maha Kudus sebagai imam besar agung kita. Jadi hal ini kita akan pelajari pada minggu-minggu yang seterusnya. Jadi Yesus adalah imam besar agung kita yang sempurna. Semua imam yang ada sebelumnya di dalam perjanjian lama tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan. Karena itulah kita tidak memerlukan seorang imam agung yang lain kecuali hanya Yesus itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Maksud peraturan Melkisedek ialah sama seperti Melkisedek, dia bukan dari keturunan Lewi, ya, yang dia jauh melebihi kedudukan para imam seperti Abraham dan juga suku Lewi. Yesus, yang kedua, Yesus adalah imam sejati yang dipilih bukan berdasarkan silsilah keturunan, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat berkesudahan, yang selama-lamanya tidak ada pengakhiran. Yesus tidak hanya mati, melainkan juga dia bangkit dan juga dan tidak akan lagi mati selama-lamanya. Jadi keimamatan Yesus tidak mungkin berakhir dengan perkataan berkesudahan, ya. Tidak ada pengakhiran, ya, artinya tidak berkesudahan. Dan yang ketiga, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh imam-imam yang lain atau oleh sesiapapun juga. Yesus mempersembahkan diri dan nyawanya sendiri sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi sekali lagi perkara ini akan dibahas pada minggu-minggu yang akan datang. Ya, yang mana kita akan pelajari pada minggu-minggu seterusnya bahwa Yesus akan serentak menjadi imam, pada masa yang sama akan menjadi imam, dan pada masa yang sama juga menjadi persembahan untuk penyelamatan kita. Jadi Yesus sudah menjadi imam dan menjadi persembahan yang sempurna bagi kita, ya, bagi penebusan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, apakah yang harus kita lakukan kepada seorang imam besar agung yang begini? Kita seharusnya menempatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih berharga daripada Yesus itu sendiri. Kita memiliki Yesus sebagai imam, dan dengan itu kita dapat dengan lebih yakin lagi menghadap dia, berbicara kepada dia, menemui dia di dalam kehidupan kita, dan untuk mendapatkan penghiburan daripada dia. Kita dapat selalu percaya kepada kuasanya sebagai raja di dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus belajar untuk bergantung kepadanya, ya, dengan bergantung penuh kepada kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, adakah perkara-perkara di dalam hidup Anda yang perlu Anda serahkan kepada Yesus? Mungkin pada masa ini Anda berada di dalam permasalahan, atau mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang perlu Anda akui dan selesaikan di hadapan imam besar agung ini. Apapun itu, saudara sekalian, bawalah semuanya kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, karena dia adalah imam besar agung kita yang mengerti keadaan kita. Berbicaralah dengan Yesus di dalam doa-doa kita. Sekali lagi, letakkanlah pengharapan kita di dalam Yesus sebagai imam besar agung kita, karena hanya dia satu-satunya yang harus kita harapkan dan handalkan di dalam hidup. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami memiliki Imam Besar Agung yang akan menjadi korban sempurna untuk penebusan dosa-dosa kami, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Melalui gambaran-gambaran dari tokoh bernama Melkisedek ini, ajarlah kami untuk terus meletakkan kepercayaan kami, untuk terus meletakkan iman serta pengharapan kami yang ada di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia kami beroleh penyelamatan bagi jiwa kami. Oleh itu Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar ini, yang kami pelajari ini, akan kembali menguatkan kami dan meneguhkan iman kami yang ada di dalam Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Saya berharap kita semua telah diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah kita terus meletakkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus yang telah menjadi imam besar agung bagi kita semua. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Ku kan terbang firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu